Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kitab Mujmal Ahli Sunnah atau Mujmal Aqidah Ahli Sunnah, ya, pokok-pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang nomor 2 dari bab yang ke-7. Kata beliau, la yajuzu at-tafarruqu fid din. Tidak boleh berpecah belah dalam agama. Wal fitnatu bainal muslimin. Dan tidak pula fitnah di antara kaum muslimin. Wa yajibu raddu makhtalafa fihi muslimun ila kitabillah. Dan wajib mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih, dan apa yang dipahami oleh salafus salih. Beliau di sini menyebutkan, Pak, bahwa perpecahan itu haram hukumnya. Perpecahan hukumnya apa? Haram. Dan Islam pun ya mencela perpecahan. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, wa'tasimu billahi bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan peganglah tali Allah ya oleh kalian seluruhnya. Dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, kamu tidak termasuk dari golongan mereka, kata Allah. Kamu yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak termasuk golongan orang yang berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perpecahan itu, Pak, bisa melemahkan kaum muslimin dan menghilangkan kekuatan mereka. Allah berfirman, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tanaza'u. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya. Dan jangan berselisih. Niscaya kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa perpecahan, perselisihan itu menghilangkan kekuatan dan menimbulkan kegagalan, Pak. Dan Allah menyebutkan
bahwa perpecahan itu merupakan sunnah jahiliyah. Allah firman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat-ayat tadi semua mengecam dan mencela perpecahan. Namun pertanyaannya Pak, Islam mencela perpecahan, Allah melarang perpecahan. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Apakah artinya perpecahan diizinkan? Jawab tidak. Dalam hadis-hadis Rasulullah sabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Bagaimana itu? Apakah hadis ini tidak bertabrakan dengan larangan perpecahan, Pak? Tidak. Kenapa? Karena munculnya perpecahan itu adalah iradah kauniyah, qadariyah. Munculnya perpecahan itu adalah keinginan Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Sedangkan larangan berpecah belah adalah iradah syar'iyah diniyah. Keinginan Allah yang bersifat pensyariatan. Seperti halnya Allah menginginkan adanya maksiat. Tapi Allah melarang maksiat. Allah menciptakan adanya babi, tapi Allah mengharamkan. Allah menciptakan adanya zina, riba, tapi Allah mengharamkan. Demikian pula Allah menghendaki atau menginginkan adanya perpecahan dengan keinginan yang bersifat kauniyah qadariyah. Tapi Allah melarang dengan kehendaknya yang bersifat atau keinginan Allah yang bersifat syariah diniyah. Nah ini jadi tidak saling bertabrakan, saudaraku. Kemudian apa hikmahnya, Pak? Apa hikmah munculnya perpecahan? Padahal Allah melarang berpecah belah. Tapi Allah berkehendak untuk adanya perpecahan. Lantas apa hikmahnya? Karena kita sebagai Ahlus Sunnah wajib meyakini, Pak, bahwa perbuatan Allah itu tidak lepas dari hikmah. Perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Hikmah. Sebab kalau perbuatan Allah itu kosong dari hikmah, itu artinya Allah melakukan sesuatu itu sia-sia. Ya. Maka kita yakin perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Pertanyaannya, apa hikmah adanya perpecahan? Apa hikmah adanya perselisihan? Ada seseorang nanya ke saya begitu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan umat Islam berpecah belah, Ustaz? Kenapa harus ada perpecahan dan perselisihan? Saya jawab, Pak, hikmah adanya perpecahan perselisihan itu agung, Pak. Karena dengan adanya perpecahan dan perselisihan, Allah ingin memilah-milah. Siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak ada kesungguhan. Allah ingin memisah dan memilah. Siapa yang mengikuti hawa nafsu dan siapa yang mengikuti wahyu. Makanya dengan adanya perpecahan, Pak, akan terlihat, Pak,
Siapa yang istiqomah di atas kebenaran? Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Siapa yang mengikuti wahyu Al-Quran dan Sunnah? Akan tampak sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sebagaimana halnya Allah memberikan ujian kepada manusia. Untuk apa Allah menurunkan ujian? Untuk memilah-milah. Adanya ujian, Allah ingin lihat siapa yang jujur, siapa yang dusta. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara ia tidak diberi ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta iman. Ternyata hikmah ujian itu Pak, untuk memilah antara orang yang jujur imannya dengan orang yang dusta imannya. Demikian pula saudaraku seiman. Adanya perpecahan dan perselisihan karena Allah ingin melihat siapa yang ngikutin hawa nafsu dan siapa yang mengikuti wahyu. Siapa yang taslim, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang taslimnya kepada setan dan syahwatnya. Akan tampak Pak. Makanya hikmahnya agung. Kenapa Allah menginginkan secara iradah kauniyah qadariyah adanya perpecahan. Supaya kita bersungguh-sungguh Pak mencari kebenaran. Itu membuat kita semangat, muncul motivasi kita untuk menggali dan menggali. Mana sih yang benar dalam masalah ini? Nah ini saudaraku seiman. Kemudian apa penyebab munculnya perpecahan? Banyak. Penyebab munculnya perpecahan yang pertama Pak, al-jahlu bid-din. Kebodohan terhadap agama. Kebodohan terhadap agama maksudnya gimana? Bodoh terhadap ilmu Allah. Bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bodoh terhadap bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana pernah saya sebutkan Pak, semua umat Islam pasti mengatakan saya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya tidak Pak? Semua kelompok Islam pasti mengatakan saya dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa pemahamannya berbeda-beda? Nah ini Pak. Maka sebab yang pertama bodoh terhadap Al-Quran dan terhadap agama Allah. Dan bodoh terhadap agama Allah ini Pak mencakup yang pertama bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Gak paham. Yang kedua bodoh terhadap tata cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Paham misalnya ayatnya, dia tahu dalilnya, tapi salah dalam memahaminya. Mungkin tidak? Mungkin. Seperti orang Khawarij. Orang Khawarij ketika melihat Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As untuk berdamai. Apa kata orang Khawarij Pak? Kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Gimana ini? Sementara Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah.
Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Oh, berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Cara pemahaman seperti ini bermasalah, Pak. Karena memang orang Khawarij itu disifati orang Rasulullah apa? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umurnya muda, pemahamannya dangkal. Tidak ada satupun para sahabat yang memahami seperti mereka. Dan mereka pun tidak mau bertanya kepada para sahabat. Nah ini Pak, kebodohan terhadap cara memahami dalil. Iya. Demikian pula kebodohan terhadap pemahaman salafus saleh. Kebodohan terhadap pemahaman siapa? Salafus saleh. Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama ya setelahnya. Akibat bodoh dia terhadap pemahaman-pemahaman generasi yang terbaik, akhirnya mengandalkan pemahaman siapa Pak? Pemahamannya sendiri. Mengandalkan pemahamannya sendiri. Kalau sudah mengandalkan pemahamannya sendiri bagaimana Pak? Masing-masing punya pendapat sendiri. Akibatnya berpecah belah. Kemarin saya pernah sampai bawakan perkataan Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Di mana Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun." Bagaimana umat Islam ini akan berpecah belah? Sementara kitab sucinya satu, rasulnya satu, kiblatnya pun satu. Apa jawab Ibnu Abbas Pak? Mungkin Bapak masih ingat ya. Kata Ibnu Abbas, "Ya Amirul Mukminin, innal Qur'an nazalat alaina. Nazala alaina. Faqara'nahu wa fahimna." Al-Quran itu turun kepada kita para sahabat. Dan kita sudah membacanya dengan benar dan memahaminya dengan benar. Wa sayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Dan nanti setiap orang akan memahami Al-Quran sendiri. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang memahami Al-Quran sendiri-sendiri, pasti mereka akan berpecah belah, berselisih. Ya. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berpecah belah, pasti mereka akan berperang. Subhanallah, ini jawaban siapa Pak? Ibnu Abbas. Iya. Makanya kebodohan terhadap pemahaman salaf itu pun sumber munculnya perpecahan. Orang Khawarij contohnya Pak, memahami ayat "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa kata orang Khawarij? Ayat ini menunjukkan setiap orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir. Ini kata orang Khawarij. Sehingga mereka mengkafirkan semua pemimpin yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah memahami ayat ini dengan melihat dalil-dalil yang lain, Pak. Dan melihat pemahaman para sahabat. Ternyata setelah dikumpulkan dalil-dalil, tidak setiap orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir. Contoh, Najasyi. Apa ingat nggak Najasyi siapa? Hah? Najasyi, pemimpin Habasyah, rajanya
Habasyah. Najasyi masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Najasyi masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia berhukum dengan hukum Allah tidak? Tidak. Tidak, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia, disolatkan tidak oleh Rasulullah. Yang disebut dengan solat apa? Solat gaib. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Padahal Najasyi sudah jelas-jelas tidak berhukum dan hukum Allah. Berarti itu menunjukkan tidak setiap hakim yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, kan? Iya. Ini sebagai sebatas contoh aja, Pak. Contoh, ya. Akan dangkalnya pemahaman terhadap kitabullah dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Contoh lagi Rasulullah SAW sabda, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, Pak, Rasulullah mengatakan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Selain petunjuk Rasul, petunjuk siapa, Pak? Hah? Petunjuk buatan manusia. Dan akan mengambil sunnah selain sunnahku. Selain sunnah Rasul, sunnah siapa, Pak? Buatan manusia. Lalu kemudian Rasulullah bersabda apa? Dan akan ada pada mereka pemimpin yang hatinya berhati setan tapi badannya badan manusia. Jahat pemimpin ini. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang kami harus lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Isma wa'afi, tetap dengar, tetap taat. Masya Allah. Rasulullah mengkafirkan di situ? Tidak. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Laisal kufru huna kama yafhamun. Kufur dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh mereka orang Khawarij, bukan. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Tapi kufur dalam ayat ini adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Kufur yang dimaksud dalam ayat ini kufur di bawah apa? Kekufuran. Yang disebut dengan kufur kecil. Lihat, setelah merujuk dalil pemahaman para sahabat, ternyata tidak mendukung pemahaman kaum Khawarij yang memahami ayat tadi, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Lalu dia kafirkan semua orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Ternyata Rasulullah nggak begitu, para sahabat nggak begitu. Iya. Kan di sini, Pak. Kalau orang memahami Quran seenaknya, Pak, bahaya, Pak. Saya pernah Jumatan di sebuah masjid di Jakarta, Pak. Dulu udah lama. Lalu si khatibnya bawain ayat. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan bodoh. Lalu dia tafsirkan sendiri. Apa katanya? Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang diterima taubatnya hanyalah orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu.
Adapun kalau dia tahu itu maksiat, lalu ia lakukan, maka taubatnya tidak akan diterima. Saya terkejut, bro. Ajib, ini tafsir apa lagi nih? Saya pulang ke rumah, saya buka semua kitab-kitab tafsir. Tidak ada yang setuju dengan pendapat ini, Pak. Yang saya dapatkan dalam kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat, bahwa orang yang berbuat maksiat adalah bodoh walaupun dia tahu itu maksiat. Saya berikan contoh sama antum. Kalau ana bilang ke antum, air yang ada di gelas itu ada racunnya, jangan diminum. Terus antum minum juga. Boleh nggak saya bilang bodoh ente? Hah? Boleh nggak saya katakan begitu, Pak? Iya. Udah tahu ada racunnya, kenapa diminum juga? Demikian pula orang yang berbuat maksiat dan tahu itu maksiat, tahu maksiat itu menjerumuskan kepada api neraka, tetap dilakukan juga. Boleh nggak kita katakan dia bodoh, Pak? Bodoh. Makanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan para sahabat yang lain dan para ahli tafsir mengatakan setiap pelaku maksiat dia bodoh. Walaupun dia tahu itu maksiat. Ternyata pemahaman sang khotib ini ternyata dari otaknya sendiri, Pak. Salah dalam memahami makna bijahalah dengan bodoh. Dia memahami bodoh di sini artinya tidak tahu. Subhanallah. Jadinya seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini akhi yang menjadi sumber perpecahan di sini. Akibat kebodohan terhadap pemahaman yang benar terhadap Quran, Sunnah, dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Andaikan dia sebelum menafsirkan Al-Quran baca dulu kitab tafsir. Baca dulu pemahaman para ulama dalam kitab-kitab tafsir itu. Saya yakin, Pak, dia tidak akan sembrono menafsirkan itu, Pak. Iya. Mirip seperti yang dipahami oleh seperti pemahaman orang-orang Islam liberal, Pak. Yang meyakini adanya plural, tahu nggak plural? Semua agama sama. Kata mereka apa? Katanya Al-Quran mendukung plural. Diambil surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, maka dapat surga. Lihat kata mereka, Pak. Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, yang penting beriman dan beramal soleh, surga. Jadi menurut Al-Quran ini kata mereka, Islam, Yahudi, Nasrani, sama. Atau mereka juga beramal soleh, cuma caranya aja yang beda, kata mereka. Emang kalau kita pendengarnya sama-sama bego, Pak, pasti kita akan membenarkan. Benar juga ya. Tapi kalau kita menggali dan memahami, akan jelas kebatilannya, Pak. Bagaimana dengan ayat Inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya. Bagaimana dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah
Dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Dikemanakan ayat-ayat yang Allah jelas mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani? Allah berfirman, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan hadis Rasulullah SAW? Ya, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentang ajaranku dari umat ini, baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia tidak mengimani ajaranku, kecuali pasti masuk neraka. Dikemanakan hadis yang sahih itu? Tapi ya gitulah Pak. Gayanya pengikut hawa nafsu itu comot sebagian, buang yang lain. Padahal ayat itu tidak mendukung mereka sama sekali. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat tadi, sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sobiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh maka dia surga. Apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Maksudnya orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa saat itu, dan orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Rasulullah SAW. Atau adapun setelah Rasulullah datang, mereka wajib mengikuti Rasulullah. Bukankah Nabi Musa sudah mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir dalam Taurat? Bukankah Nabi Isa pun juga sudah mengabarkan dalam Injil akan munculnya Nabi terakhir? Ini saudaraku seiman. Ini sebatas contoh, Pak. Iya. Jadi ini sebab perpecahan nih, Pak. Ini sebab perpecahan adanya kebodohan tentang agama. Yaitu mencakup kebodohan tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bodoh dalam tata cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bodoh terhadap apa? Pemahaman para sahabat salafus saleh. Akhirnya muncul perpecahan. Di antara sebab munculnya perpecahan apa lagi, Pak? Fanatik buta terhadap golongan tertentu. Ya, fanatik buta terhadap organisasi atau terhadap kelompoknya dan yang lainnya. Lebih berbangga dengan yang ada pada kelompoknya, Pak, pada yayasannya, pada organisasinya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat tadi yang saya bacakan, surat Ar-Rum ayat 31-32. Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah tutup ayat itu dengan firman-Nya, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bergembira, berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Kalau yang dibanggakan kelompoknya pasti pecah, Pak. Kalau yang diangkat bendera ismenya, yayasan atau organisasinya, pasti pecah, Pak. Makanya kan, Pak, dakwah para nabi itu tidak ada dakwah kepada kelompok. Para nabi tidak pernah mengajarkan dakwah untuk fanatik kepada apa? Ya, kelompok, tidak.
Kita diperintahkan fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Bukan pada kelompok, bukan kepada pendiri kelompok, bukan. Ini Bapak sekalian, di negeri kita organisasi itu ya seakan-akan jadi sebuah agama, Pak. Organisasi kamilah yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang bersama kami maka di surga. Siapa yang tidak bersama kami maka di neraka. Nah ini nih Pak nih. Sehingga jadi tolok ukur dia apa? Parameter dia apa? Organisasi. Kalau sudah seperti ini pecah apa sih Pak? Antum ngefan banget sama seorang ustadz. Saking ngefannya akibatnya seringkali muncul fanatisme, Pak. Sehingga memberikan wala dan barok kita terhadap sang ustadz. Siapa yang setuju dengan pendapat ustadz saya, dia teman saya. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat ustadz saya, dia musuh saya. Ini hizbi, Pak. Gak benar ini. Kalau si ustadz itu berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma, memang kita harus ngikutin. Tapi kita mengikuti Quran, sunnah, dan ijma. Tapi kalau itu hanya sebatas pendapat dan pemahaman yang ternyata juga tidak ada nas yang sharih dan tegas dalam masalah itu, jangan dijadikan seakan-akan itu sebagai apa? Wahyu dari langit yang tidak boleh diselisihi. Salah, Pak. Ini dia fanatik, Pak. Fanatik golongan, fanatik individu, fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap yayasan. Yayasan boleh nggak masalah. Pada asalnya yayasan mubah. Cuman kalau yayasan dijadikan wasilah, bagus. Tapi seringkali terkadang Pak, dijadikan apa? Tujuan. Kalau yang ngadain pengajian bukan yayasan kami, nggak mau saya. Pokoknya yang harus ngadain yayasan saya. Ini sudah mulai Pak, ya, menjurus kepada tujuan, bukan lagi apa? Wasilah. Yayasan cuma wasilah untuk mengembangkan dakwah, menyebarkan dakwah. Maka siapapun yang menyebarkan dakwah sunnah, kita welcome. Kita berkolaborasi dengan dia. Ahlan wa sahlan, selama sama-sama di atas manhaj yang sama. Quran, sunnah, dan pemahaman yang satu. Adapun yayasan-yayasan itu cuma wasilah, Pak. Tapi kenyataan terkadang kita lihat, Pak, gara-gara yayasan jadi pecah. Karena yang satu fanatik kepada yayasan ini, yang satu fanatik akhirnya berantem. La ilaha illallah. Saya pernah ke salah satu daerah di Sumatera sana, Pak. Daerahnya kecil, kota kecil. Dan dakwah sunnah di sana baru muncul. Tapi di sana sudah ada 7 yayasan yang masing-masing gontok-gontokan, Pak. Padahal yang diundang ustadznya sama, Pak. Saya heran, minta ampun. Hanya saya kumpulkan, saya bilang, ada apa kalian nih? Yayasan itu cuma wasilah, akhi. Jangan sampai menjadi hizbiyah. Iya, fanatik, golongan haram dan Nah ini ya akhi, ini diantara sebab munculnya perpecahan apa tadi? Fanatik golongan, fanatik individu, dan fanatik yang benar, fanatik kepada Allah dan Rasul. Itu fanatik yang benar, fanatik kepada pemahaman para sahabat.
kepada dalil yang jelas. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di antara penyebab penyebab perpecahan apalagi ittiba'ul hawa. Ngikut hawa nafsu. Gak mau ngikut wahyu, gak mau ngikut dalil, lebih senang mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah seperti ini pasti pecah, Pak. Orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, Pak, susah sadarnya, Pak. Beda dengan orang yang tersesat karena tidak tahu. Kalau orang yang tersesat karena tidak tahu, biasanya sih kalau dikasih tahu apa? Mudah kembali. Tapi orang yang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil, gak bakalan didengar. Makanya dalam Al-Quran, Allah tegas mengatakan bahwa manusia yang paling sesat di dunia itu orang yang ngikutin hawa nafsu. Allah berfirman, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Tuh lihat, Pak. Tanda orang ngikutin hawa nafsu apa, Pak? Tanda orang ngikutin hawa nafsu itu, Pak, beramal dulu, meyakini dulu, baru cari-cari dalil. Kalau pengikut wahyu, cari dalil dulu, baru beramal dan yakini. Ya. Kalau pengikut Rasul, harusnya apa, Pak? Gak berani mengamalkan dulu saya, sampai ada dalil. Saya gak berani meyakini dulu, kalau belum ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Kalau udah ada dalil dari Rasul Allah dan Rasulnya, bagus benar pemahaman salafnya, sahih, baru kita amalkan, kita yakini. Kalau pengikut hawa nafsu enggak, Pak. Mereka bikin dulu pendapat sendiri, pemahaman sendiri, keyakinan sendiri, baru cari-cari apa? Cari-cari dalil. Jadi dalil itu bukan tumpuan. Dalil itu hanya sebatas perisai aja udah. Tumpuan dia adalah hawa nafsu dan pendapatnya. Dan ini yang bahaya, Pak, buat agama nih, Pak. Betapa banyaknya orang-orang di zaman ini seperti itu, Pak. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, akhi, di antara sebab perpecahan adanya, kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Makanya sudah pernah saya sampaikan di sini kemarin, Pak, bahwa munculnya perpecahan itu biasanya setelah datangnya ilmu, setelah datangnya kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 14, ya. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan kami berikan kepada mereka orang-orang Banu Israel keterangan dalam perkara-perkara. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Lihat, Allah mengatakan bahwa orang-orang Banu Israel berselisihnya kapan? Setelah datang kepada mereka apa? Ilmu dan keterangan. Sebelum datang ilmu dan keterangan si adem ayem aja, Pak. Iya. Setelah datang keterangan yang jelas, tegas, pecah antara yang membela kebenaran dan yang membela hawa nafsu. Pasti itu. Makanya tidak aneh
para pembela kebenaran itu selalu yang dianggap pemecah belah. Kenapa? Tadi. Karena perpecahan itu muncul setelah datangnya para pembawa kebenaran. Menjelaskan dengan ilmiah, dalil, Quran, hadis, ijma. Sementara ternyata kebiasaan masyarakat nggak seperti itu. Aneh lah orang, ini bawa ajaran baru. Mulailah pecah antara yang ikut dengan orang yang nggak ikut. Akhirnya si dai-nya dianggap apa? Tukang pemecah belah. Dulu orang-orang Quraisy sebelum datangnya Rasulullah SAW apa? Bersatu padu, adem ayem, Pak. Setelah Rasulullah datang mendakwakan tauhid, wah, ya, akhirnya suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau, atau istrinya masuk Islam, suaminya nggak mau, anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak mau. Akhirnya Rasulullah dituduh apa, Pak? Dukun. Ini dukun ini. Karena dukun itu kan menceraikan suami dan istri, anak dan orang tua. Saudaraku seiman. Nah ini akhi. Jadi penyebab munculnya perpecahan adalah ngikutin hawa nafsu, Pak. Di antara penyebab perpecahan apa lagi, Pak? Yaitu ta'zimul aql 'ala naql. Taqdimul aql 'ala naql, lebih mendahulukan akal di atas dalil. Sehingga dia menganggap akal itulah sebagai apa? Sumber dasar. Sedangkan dalil harus ngikut akal. Dan ada yang kayak ginian, Pak. Ya menurut dia katanya akal itu number one. Dalil itu di bawahnya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Akal siapa yang akan menjadi pegangan? Setiap kepala punya akal nggak? Setiap kepala punya akal, Pak. Dan setiap akal akan punya pendapat tidak? Pasti punya pendapat. Yang menurut si fulan bagus, belum tentu yang menurut si fulan apa? Bagus. Manusia selalu berbeda pendapat dalam masalah akal, Pak. Lalu akal siapa yang akan menjadi apa? Sandaran kita. Musibah. Kalau kita Ahlus Sunnah meyakini dalil lebih tinggi daripada apa? Akal. Akal tugasnya hanya memahami dalil, bukan untuk menolak apa? Dalil. Akal hanya berusaha dan mengimaninya. Kalau ternyata tidak masuk di akal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Lau kana dinu birra'i lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'lah. Kalaulah agama kita ini berdasarkan akal, maka bagian bawah sepatu khuf lebih layak diusap daripada bagian atas. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas. Padahal yang nginjek kotoran bagian bawah apa atas, Pak? Bawah. Tapi kok yang diusap bagian atas? Kata Ali bin Abi Thalib apa? Ini gak masuk di akal. Masuk Isya, udah masuk maghrib. 2 menit lagi. Lihat, Pak. Banyak perkara agama ini gak masuk di akal, Pak. Antum kentut. Kok yang dicuci? Wajah, tangan, kepala, kaki, kenapa nggak pantat? Banyak, Pak, ibadah-ibadah yang sulit kita cerna dengan akal kita.
Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Sulit dicerna oleh akal kita, Pak. Iya. Kenapa sholat dimulai dengan Allahu Akbar, bukan dengan Subhanallah? Maka dari itu ya akal Islam, kalau akal yang jadi tumpuan rusak agama ini, Pak. Rusak agama ini. Nah ini akal saudaraku seiman. Namun ya tadi, ketika akal lebih didewakan, lebih didahulukan daripada dalil, pasti akan pecah. Pasti akan pecah. Ya, demikian. Saya kira cukup dulu. InsyaAllah setelah maghrib kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ya akhi. Tadi sudah kita sebutkan tentang sebab-sebab perpecahan. Ya. Kemudian sekarang bagaimana solusi dari perpecahan umat? Tentunya saudaraku sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan akan munculnya perpecahan. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan solusi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Bagaimana sifat rasul itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang merasa susah, berat terhadap apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, yang semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin sangat sayang, sangat kasih. Maka Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah, pasti Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusi. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman. Kita baca dulu ya buku yang sedang kita bahas. Kata beliau, wa yajibu raddu makhtalafa fihil muslimun ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih. Wajib mengembalikan semua yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada apa? Kepada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Mana dalilnya? Yang pertama, surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mengembalikan kepada Allah artinya apa? Al-Quran. Dan mengembalikan kepada Rasulullah artinya apa? Pada sunnah. Tapi Pak, bagaimana cara mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah?
kalau kita tidak bisa memahami tata cara memahami Quran dan Sunnah. Makanya saudaraku seiman, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah berarti syaratnya apa? Harus paham tentang turukul istidlal, tata cara berdalil. Kalau dia tidak paham tata cara berdalil, bagaimana memahami dalil? Susah, Pak. Yang kedua, memahami atau mengetahui bagaimana pemahaman salafus saleh terhadap dalil tersebut. Berarti Pak, ada dua perkara, ada dua syarat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Syarat yang pertama tadi apa? Mengetahui tata cara memahami dalil. Yang kedua, memahami atau mengetahui pemahaman salafus saleh terhadap dalil tersebut. Kenapa harus diikat dengan pemahaman salaf, Pak? Siapa salaf itu, Pak? Salaf itu 3 generasi yang utama. Siapa dia? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini, Pak? Yang kita jadikan pegangan. Ada yang tahu? Hah? Enggak, kan kita sudah sebutkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Siapa salaf? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, kenapa pemahaman mereka yang kita dahulukan? Ahsanta. Karena mereka sebaik-baik manusia. Rasul bersabda, khairun nas qarni, tsumma alladzina yalunuhum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Terbaik dalam masalah apa? Dalam masalah pemahaman agama, din. Dalam masalah praktek terhadap agama. Al-Quran memuji para sahabat tidak? Hadis-hadis yang sangat banyak memuji para sahabat tidak? Dan Allah sudah menyatakan keridhoannya tidak terhadap muhajirin dan ansor? Iya. Allah tegas mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum radwan. Kalau Allah ridho kepada muhajirin dan ansor dan ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansor, berarti kewajiban kita mengikuti mereka. Itulah kenapa harus diikat dengan ini, Pak. Iya. Sebab sudah kita sebutkan tadi, kalau dibiarkan setiap orang memahami Quran hadis sendiri, malah itu sumber perpecahan. Malah itu sumber apa? Perpecahan. Maka dari itu, kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman apa? Salafus saleh. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan. Yang masuk neraka berapa? 72. Yang masuk surga berapa? 1. Siapa yang satu itu? Kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Beliau tidak mengatakan yang aku di atasnya. Tapi yang aku dan para sahabatku, ditambah lagi para sahabat. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasul bersabda,
Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasul memberikan dua solusi, Pak. Dua solusi perpecahan dalam hadis ini. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Tapi Nabi tidak mencukupkan sampai situ. Nabi lanjutkan apa? Dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Lalu Rasulullah menjadikan dua sunnah ini jadikan satu domir. Abdu 'alaiha. Gigitlah ia dengan gigi geram. Lihat, Pak. Solusi yang kedua apa, Pak? Ini berat nih. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru diada-adakan dalam agama ini. Setiap yang baru muncul dalam masalah agama tinggalkan, Pak. Cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya udah. Karena Pak, Rasulullah sudah mengajarkan semua kebaikan tidak? Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah secara sempurna tidak? Sudah. Siapa yang meyakini bahwa ada yang belum Rasulullah sampaikan, berarti dia sama saja menuduh Rasulullah berkhianat. Sama saja dia menuduh Rasulullah apa? Berkhianat. Dan sifat Nabi itu amanat. Tidak mungkin khianat. Semua kebaikan yang memasukkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua keburukan yang memasukkan ke neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita apa, Pak? Khulas ittiba dan taslim. Namun sekali lagi, Pak, tadi kembali solusi perpecahan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harus memahami tata cara apa? Memahaminya yang benar. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itulah ya akhi, solusi perpecahan ini sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita berusaha mencari, menggali, mencari, menggali. Man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Tapi kalau kita nggak ada kesungguhan, susah dapatnya, Pak. Ya. Jadi kalau terjadi perpecahan, perselisihan, bukan kita mundur, salah. Sebagian orang, Pak, ketika melihat umat Islam berpecah belah, kayak kebingungan gitu, Pak. Sudah bingung, dia bilang apa? Ini kok pecah belah gini sih? Masing-masing merasa paling benar lagi. Akhirnya apa? Mundur. Udahlah. Salah. Cara seperti ini salah. Kalau terjadi perpecahan, perselisihan, bukan mundur. Kita harus cari solusinya yang benar. Ya. Dan solusinya sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Selama di dunia ini masih ada pengikut hawa nafsu, nggak mungkin bersatu, Pak. Nggak mungkin apa? Bersatu. Karena
ya akhi, akal Islam, saudara seiman, mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu butuh modal apa? Modal taslim, ketundukan, kepatuhan yang sempurna kepada Allah dan Rasul. Kalau ada orang yang lebih ngikutin taslimnya kepada hawa nafsunya, susah, Pak. Ya, inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaupun tentunya Pak, semakin zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, semakin kebenaran tuh banyak yang samar. Di zaman sahabat, kebenaran tuh jelas. Karena syubhat sedikit. Semakin kemari, semakin perpecahan sangat banyak. Masing-masing kelompok berusaha mencari argumentasi untuk membenarkan pendapatnya masing-masing. Semakin samar, Pak, kebenaran itu. Nah, ketika kita semakin samar, yang harus kita lakukan apa? Kita harus terus menggali, memperdalam keilmuan kita. Sehingga dengan banyaknya ilmu, biiznillah kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Makanya ya akhi, anjuran dari Allah dan Rasulnya kita menuntut ilmu, itu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama, sangat banyak, Pak. Perkataan para ulama agar kita menuntut ilmu banyak sekali, Pak. Duduk di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, penting banget, Pak. Karena semakin ilmu itu dalam, semakin jelas banyak perkara yang samar. Rasulullah sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Ternyata supaya tahu jalan ke surga harus dengan apa? Dengan ilmu. Antum mau pergi ke mana? Ke Semarang. Tapi antum nggak tahu jalannya. Nggak mau nanya orang. Nggak mau lihat peta. Percaya diri aja lah. Kira-kira sampai nggak, Pak? Tahu-tahu sampainya ke Serang, Pak. Bukan ke Semarang. Kenapa? Yaitu dia tidak tahu. Tapi kalau antum udah tahu ilmunya, kalaupun tidak tahu antum nanya kepada ahlinya, selamat, Pak. Selamat. Ketika antum ada perempatan jalan, ini kemana ini? Kanan, kiri, apa lurus? Kalau antum nggak tahu ilmunya, bingung nggak, Pak? Bingung nggak? Bingung. Pas nanya orang, Pak, ke Semarang lewat mana? Ke kanan, Pak. Nanya lagi ke kiri, Pak. Nah, lu tambah bingung lagi. Ini ada perselisihan nih, ke kanan apa ke kiri? Kenapa terjadi kebingungan? Jawabnya, ilmu kita kurang. Kalau kita sudah tahu jalannya, orang mau ngomong apa terserah. Saya udah tahu nih jalannya ke sana. Demikian pula kita ya akhwan Islam. Kalau kita sudah tahu ilmunya tentang kebenaran, kita akan tenang, Pak, untuk menjalaninya. Apapun kata orang nggak peduli. Karena kita sudah tahu ilmunya. Disinilah penting, akhi. Di akhir zaman yang penuh fitnah ini, Pak, sangat ditekankan sekali menuntut ilmu, Pak. Makanya seperti Syekh Albani mengatakan di zaman ini, jihad terbesar itu menuntut ilmu dan menyebarkan
ilmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Mohon didoakan untuk kesembuhan anak kami Alif Azkianata. Syafahullah. Semoga Allah segera sembuhkan. Apa disebut fanatik buta jika seseorang yang bermanhaj salaf tidak mau atau menghindari ya untuk berhalakoh dengan yang berbeda pemahaman? Pak, apa maksud Anda berbeda pemahaman? Kalau maksudnya berbeda pemahaman artinya dia pemahamannya menyimpang dari Quran, Sunnah, dan Salafus. Buat apa kita berhalakoh dengan orang seperti itu? Karena yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Tapi kalau yang dimaksud dengan berbeda paham maksudnya dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Paham tidak? Paham nggak? Masalah ijtihadiyah itu masalah apa? Masalah-masalah yang tidak ada nas yang tegas dalam masalah itu. Dan masih diperbolehkan padanya berijtihad. Contoh, pendapat antum adalah tidak boleh baca Al-Fatihah di belakang imam sholat jahriyah. Sementara teman antum pendapatnya apa? Wajib baca Al-Fatihah, ikuti mazhab Syafi'i. Beda pemahaman tidak? Kalau beda pemahaman seperti ini, gara-gara itu antum gak mau halakoh sama dia, antum yang bermasalah. Antum yang bermasalah. Kenapa? Karena perbedaan seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Perbedaan seperti ini tidak boleh kita saling memaksakan pendapat, Pak. Karena itu manhaj salaf seperti itu. Makanya bedakan, Pak, mana masalah perkara-perkara ijtihadiyah dengan perkara yang sudah jelas dalil Al-Quran, hadis, dan ijma'nya. Kalau masalah itu ijtihadiyah, beda pendapat masalah ijtihadiyah lumrah, Pak. Kita tidak bisa saling memaksakan. Tapi kalau sudah jelas Quran, hadis, dan ijma', wajib sami'na wa ata'na. Iya. Jika kita ada pada satu yayasan, kemudian terjadi konflik dan menjadikan dua kubu. Kepala satu merasa benar, kepala satunya lagi juga merasa benar. Bagaimana menyikapi konflik yang menyebabkan perpecahan tersebut, Ustadz? Allah berfirman apa, Pak? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin bertengkar, maka damaikanlah keduanya. Jadi kalau kita melihat di satu yayasan kok pecah, padahal tuh yang berpecah ini udah ngaji semua, Pak. Itu bisa terjadi, bisa. Yang namanya fulus, Pak, tidak kenal dia ustadz apa, bukan ustadz. Dia penuntut ilmu atau awam, fulus itu, Pak. Ya, bikin orang mata hijau. Banyak perpecahan di yayasan dan yang lainnya gara-gara fulus, Pak. Gara-gara kedudukan, Pak. Ya. Nah, ketika kita melihat di yayasan ini kok konflik, coba kita berpikir bagaimana saya jadi penengah. Bagaimana saya mengislah, memperbaiki. Dudukkan bersama. Jelaskan kenapa, sebab utama kalian berselisih apa sih?
Kita pengen tahu sebab utamanya apa. Barangkali terjadi miskomunikasi misalnya. Salah paham misalnya. Ya. Ana setelah belajar sunnah, alhamdulillah merasa lebih paham dan mengenal Islam. Sedikit penampilan anak berubah. Setelah ada perubahan, sering diomongin di kantor. Ya, saat ini bahkan anak jarang diliburkan dalam urusan kantor. Memangnya dulu para sahabat tidak merasakan yang sama dengan antum? Lebih, Mas. Para sahabat ketika ngikutin Rasul, ujiannya lebih dari itu, Pak. Disiksa. Antum baru diomongin aja udah puyeng. Ya. Antum mentalnya jangan mental tempe dong. Jangan mental tahu. Kuatkan mental antum. Kalau antum yakini kebenaran, bismillah. Gigit dengan gigi geraham. Makanya kata Rasulullah, "Audu 'alaiha bin nawajiz." Gigit ia dengan gigi geraham. Kuat-kuat. Jangan pedulikan apa kata orang. Ya. Sabar. Kalau kamu yakin bahwa kamu sudah di atas kebenaran. Saya dibuat tidak nyaman bekerja di perusahaan. Karena saya tegas menolak ibadah aliran sufi dan tasawuf. Ya. Dan apakah saya menolak untuk mensedekahkan harta saya untuk acara-acara mereka? Ya, kalau antum dibuat tidak nyaman, gak masalah tidak nyaman di dunia, asal nyaman di akhirat, Mas. Antum lebih pilih mana? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Silahkan pilih. Di neraka lebih gak nyaman lagi, Mas. Sufi, dari mana datangnya sufi? Zaman Rasulullah gak ada sufi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Sufi itu muncul di akhir masa tabi'in. Di tahun 300-an. Ya. Di mana tasawuf semakin kemari semakin berantakan. Mereka punya keyakinan wali, mempunyai karomah melebihi nabi. Makanya antum pernah dengar ada wali katanya bisa masuk surga bolak-balik sehari 70 kali. Rasulullah aja enggak begitu. Karena memang mereka punya keyakinan wali lebih tinggi dari nabi dan Rasul. Antum baca buku yang berjudul Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf. Dua-duanya ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi. Itu dijelaskan Pak dari buku-buku tasawuf langsung bagaimana keyakinan mereka itu. Dan mereka yang paling doyan berbuat kebid'ahan dalam agama. Kuburan diagungkan, para wali dipertuhankan, sampai mereka meyakini wali itu bersatu dengan Allah. Ya, dalam dunia tasawuf itu Pak, orang yang sudah sampai derajat wali itu nggak ikut syariat Nabi nggak masalah. Makanya nggak aneh di pesantren sufi kita dengar kiainya mencabuli anak murid perempuannya. Karena bagi mereka itu bukan maksiat.
Karena bagi mereka wali tidak wajib ikut syariat Nabi. Aneh. Cerita tentang seorang nabi, seorang wali katanya. Wali itu kalau minum arak Pak, sampai kerongkongan jadi air biasa. Keyakinan yang aneh-aneh itu Pak. Ya, dari orang-orang sufi, sumpek pikiran. Bagaimana menyikapi saudara kita yang menganggap khilafah satu-satunya solusi perpecahan? Ya, melaksanakan perkataan Ibnu Mas'ud, berjamaah di atas hak walau sendirian. Ini Ibnu Mas'ud ngomongnya nggak begini. Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu satu orang. Khilafah bukan solusi perpecahan, bukan. Rasulullah tidak pernah sekalipun dalam hadis-hadis mengatakan solusi perpecahan itu khilafah, nggak ada. Yang Rasulullah sebutkan tadi hadisnya sudah saya sebutkan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yang pertama, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa Ar-Rasyidin. Yang kedua, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah kata beliau. Itu dua solusi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih. Pernah nggak antum dengar dalam Al-Quran tentang Allah menceritakan para nabi? Lalu Allah menyebutkan bahwa nabi itu dakwahnya kepada khilafah. Pernah dengar ayatnya? Gak ada Pak. Semua nabi dan rasul dakwahnya satu. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi kesyirikan. Semua nabi dan rasul itu dulu yang mereka dahulukan. Bahkan Rasulullah SAW ditawarkan jadi pemimpin Arab. Ketika Rasul berdakwah di mana? Di Mekah, didatangi oleh orang Quraisy, "Hai Muhammad, kami akan menawarkan engkau 3 perkara." Apa itu? Yang pertama, kalau kamu mau jadi pemimpin Arab, kami akan jadikan engkau pemimpin. Kenapa enggak Rasulullah ambil aja? Wah, ini pemimpin dulu nih, baru saya tegakkan. Enggak semudah itu, Mas. Kalau engkau pengen wanita tercantik, kami akan carikan yang tercantik. Kalau engkau pengen harta, kami akan kumpulkan harta. Tapi semua ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah lebih memilih jalan dakwah kepada tauhid. Iya. Nah ini saudaraku sekali. Jadi khilafah itu bukan tujuan dakwah, bukan. Khilafah itu hadiah dari Allah. Allah berfirman, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihat. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya Pak? Allah akan berikan kepada mereka khilafah. Sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik. Tuh lihat. Perhatikan ayat ini. Baik, ya akhi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.